Berjumpa kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang memberikan informasi dan solusi terkait investasi, bisnis, dan pengelolaan keuangan. Hari ini saya akan membahas mengenai dollar cost averaging atau DCA. Intinya dollar cost averaging ini kita memasukkan investasi secara rutin dalam periode yang sama, misalnya setiap bulan, dengan jumlah uang yang sama, misalnya 1 juta rupiah. Ini bisa kita lakukan misalnya dalam pembelian saham, reksadana, misalnya emas, atau sejenisnya. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan dollar cost averaging? Kadang kita bingung apakah hari ini merupakan saat yang tepat untuk beli saham, ataukah bulan depan, ataukah minggu depan, untuk yang mungkin masih pemula, ataupun kita tidak sempat untuk melakukan research ataupun mencari data, belajar secara mendalam mengenai analisa fundamental, teknikal, dan sebagainya. Misalnya kita sedang sibuk juga untuk mengejar karir atau mengembangkan bisnis, ataupun sedang sibuk sekolah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kita bisa mencari solusinya dengan melakukan dollar cost averaging, di mana kita bisa melakukan pembelian secara rutin setiap bulannya dengan nominal tertentu, dengan jumlah yang tidak terlalu besar setiap bulannya. Nah, ini juga bisa membantu untuk kita yang memiliki dana terbatas, misalnya kita masih sambil kerja, ataupun kita masih sambil untuk mengembangkan usaha. Nah, kita bisa sisihkan sebagian penghasilan kita untuk investasi dengan menggunakan dollar cost averaging. Sehingga kita akan terbiasa untuk disiplin berinvestasi tanpa kita harus memikirkan atau menganalisa terlebih dahulu apa yang harus kita beli dan sebagainya. Jadi kita bisa berinvestasi di satu saham dan kita terus averaging setiap bulannya. Di sini misalnya saya memberikan contoh misalnya simulasi untuk saham BRI. Jika kita ingin memilih saham yang akan kita lakukan DCA ini, sebaiknya kita pilih saham yang bagus dan juga memberikan dividen rutin. Misalnya saham-saham blue chip yang memberikan dividen secara rutin setiap tahunnya. Di sini kita lihat, misalnya kita ingin berinvestasi 2 juta rupiah setiap bulannya, kurang lebih sekitar 2 juta rupiah, dan misalnya kita akan investasi di tanggal awal bulan, di tanggal 1 jika market buka di tanggal 1. Di sini kita lihat misalnya di bulan Januari, tanggal 1 dan 2-nya itu libur, bursa mulai tanggal 3 Januari. Nah, harga BRI misalnya kita beli di 4.180. Jadi satu lot itu 100 lembar, total 418.000. Misalnya kita investasi 5 lot, jadi 2.090.000. Sekitar 2 jutaan target per bulannya. Lalu di bulan Februari, tanggal 1-nya libur, di tanggal 2 Februari, harga saham BRI ternyata 4.070. Kita beli 5 lot dengan investasi 2.035.000. Lebih sedikit biaya yang kita keluarkan karena harga sahamnya turun menjadi 4.070. Nah, di bulan Maret, di tanggal 1 Maret, itu harga BRI 4.630. Kita beli 4 lot, misalnya di sini 1.852.000, sekitar 2 jutaan pokoknya per bulannya budgetnya. Nah, di sini kita beli 4 lot, lalu berikutnya 1 April dan seterusnya sampai 1 September. Untuk pembelian dari bulan Januari sampai September ini, berarti kita sudah membeli 41 lot dengan harga rata-rata itu di 4.370. Nah, nanti di bulan Oktober kita tanggal 1 tinggal kita beli lagi 2 juta dan seterusnya. Itu konsep dollar cost averaging. Nah, jika kita lihat, jika kita beli misalnya di Januari, jika kita lamsam misalnya di awal, kita belikan langsung di harga 4.180, tentunya kita akan mendapatkan untung yang lebih besar. Tapi, balik lagi, pada saat kita membeli di bulan Januari, kita tidak tahu juga apakah ini akan lebih turun lagi atau tidak. Nah, ternyata di Februari itu lebih turun lagi, 4.070. Kalau kita membeli di Februari tentu lebih untung lagi. Tapi, ya balik lagi kita tidak tahu apakah akan lebih turun atau tidak. Ternyata di Maret lebih tinggi. Nah, kalau kita membeli misalnya di Maret
tentu kita saat ini mengalami kerugian jika kita beli langsung lamsam di Maret. Nah, dengan dollar cost averaging ini, jadi kita tidak peduli harga sahamnya itu sedang tinggi atau rendah, kita beli setiap bulannya secara rutin. Nah, tentunya jika rekan-rekan semakin ke depannya semakin memiliki skill, lebih bisa menganalisa, tentunya bisa juga untuk ke depannya tidak menggunakan sistem dollar cost averaging, tapi mulai menggunakan sistem lamsam atau langsung berinvestasi dengan jumlah besar. Tapi tentunya resikonya pun harus diperhitungkan. Sekianlah untuk penjelasan mengenai dollar cost averaging ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika merasa video ini bermanfaat dan mengetahui ada rekan-rekan lain yang mungkin memerlukan, bisa tolong di-share terkait video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga investasi rekan-rekan semakin bertumbuh dan membesar bersama channel Tumbuh Besar. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.